Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Safiyah dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pendanaan. Pertama yaitu pendanaan. Cara memperoleh daya yang diperlukan baik sebagai modal utama maupun dana tambahan untuk pengerjaan proyek, program atau portofolio yang dialokasikan demi berjalannya sebuah perusahaan, organisasi ataupun proyek. Perusahaan akan mendapatkan modal dalam bentuk utang atau ekuitas. Jika melalui utang, berarti perusahaan menjadi pihak pinjaman dana. Sedangkan jika pendanaan berbentuk ekuitas, berarti perusahaan menerima investasi dari para pemilik dengan menerbitkan saham atau menahan saldo laba. Slide selanjutnya yaitu B. Metode pendanaan melalui hutang. Ada 3 macam. Yang pertama, pinjaman dari lembaga keuangan. Yang kedua, menerbitkan obligasi. Yang ketiga, menerbitkan surat berharga. Adapun maksud dari 3 tersebut yaitu yang pertama, pinjaman dari lembaga keuangan. Perusahaan mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan seperti bank komersial atau lembaga keuangan lainnya. Ketika mengajukan pinjaman, biasanya pinjaman harus memberikan secara terperinci rencana keuangan yang menyebutkan proyeksi pendapatannya dan beban di masa depan. Yang kedua yaitu menerbitkan obligasi. Perusahaan besar bisa memperoleh sumber dana dari menerbitkan obligasi. Yang dimiliki yaitu sekuritas utang jangka panjang yang dibeli oleh para investor. Yang ketiga yaitu menerbitkan surat berharga. Beberapa perusahaan juga dapat memilih menerbitkan surat berharga, yaitu sekuritas utang jangka pendek yang biasanya diterbitkan saat kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik. Slide ketiga yaitu C. Metode pendanaan melalui ekuitas. Adapun yang pertama yaitu saldo laba ditahan. Perusahaan dapat memperoleh pendanaan melalui ekuitas dengan menahan laba dan tidak membagikannya atau dibagikan secara dividen ke para pemilik. Yang kedua yaitu menerbitkan saham. Perusahaan juga bisa mendapatkan pendanaan secara ekuitas dengan menerbitkan saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Selanjutnya slide keempat yaitu D. Penggunaan dana. Contoh dari penggunaan dana yaitu ada 2. Yang pertama, penggunaan jangka pendek. Contohnya yaitu kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan. Yang kedua yaitu penggunaan jangka panjang. Contohnya peralatan, bangunan, dan tanah. Slide selanjutnya E. Sumber dana. Contohnya yaitu sumber dana ekstern dan terbagi atas 2 yaitu kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jarak waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya kredit rekening koran, kredit belening, kredit wesel, kredit penjual, kredit pembeli, dan aksep. Selanjutnya kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang yaitu yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Contohnya yaitu hipotek, obligasi, kredit bank, dan kredit dari negara lain. Sekianlah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.